Ketua Komisi 10 DPR dulu, Pak Syaiful Huda, Mendikbud memperbolehkan dilaksanakannya proses belajar mengajar tatap muka meski terbatas. Hanya 6% peserta didik di 85 kabupaten kota zona hijau. Sementara 94% lainnya ini tetap lewat online. Apakah keputusan ini tepat menurut Komisi 10? Kami sudah mengkaji dan ini sesuai dengan rekomendasi Komisi 10 bahwa sekolah-sekolah yang di zona hijau yang baru dimungkinkan untuk membuka tatap muka proses belajar mengajarnya. Tapi dengan catatan sekolah-sekolah harus siap menyelenggarakan sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, di titik ini banyak harus diakui walaupun sekolah ada di zona hijau, tapi belum siap sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, karena itu ini butuh intervensi dari Kemendikbud dan pemerintah daerah supaya memastikan bahwa sekolah-sekolah siap untuk mengadakan alat-alat kesehatan sesuai dengan standar protokol kesehatan pandemi COVID-19. Oke, lalu bagi peserta didik yang tetap harus belajar via online dari rumah, Pak, apa saja kemudahan-kemudahan dan penyesuaian-penyesuaian yang harus diberikan agar kualitas belajar mengajar tetap terjaga? Satu, dan ini sudah kami sampaikan kemarin waktu pengumuman dengan Mas Nadiem, saya sampaikan perlu adanya perbaikan adaptasi kurikulum. Ini mutlak, karena ini yang dikeluhkan oleh seluruh stakeholder pendidikan. Orang tua murid, siswa, guru, dan pihak sekolah sendiri mengalami kesulitan ketika masih mengacu pada kurikulum yang lama, yaitu kurikulum 13. Yang padat konten. Ketika padat konten, artinya anak-anak yang di rumah tidak nyaman dengan model kurikulum yang semacam ini. Karena itu kami minta kepada Kemendikbud adanya terobosan percepatan untuk perbaikan atau pembaruan kurikulum di era pandemi COVID-19 ini. Karena hampir pasti waktu kita akan panjang metode belajar dengan cara belajar jarak jauh ini. Baik, jadi kalau menurut Komisi 10, penyederhanaan atau adaptasi kurikulum itu mutlak dilakukan, Pak ya? Mutlak dilakukan. Kalau tidak, risikonya anak-anak akan stres di belajar dari rumah. Baik, saya akan minta tanggapan dari Ibu Cici, dari sekolah swasta, Pak Syaiful Huda dan Ibu Cici, kita akan lanjutkan kembali usai jeda. Baik, Pak Syaiful Huda. Jadi kapan kira-kira penyesuaian kurikulum ini harus segera terbentuk? Apakah mungkin sebelum tahun ajaran baru dimulai nantinya sudah ada kurikulum baru yang memang sesuai dengan konteks masa pandemi COVID-19? Yes, sebelum masa tahun ajaran baru harus sudah selesai. Jadi sekali lagi, skema terkait dengan pembaruan kurikulum yang adaptif di era pandemi COVID, skemanya tidak bisa diberikan ke sekolah masing-masing, Mbak Sylvia. Kita minta supaya Kemendikbud mengambil inisiasi untuk melakukan ini. Karena tidak semua sekolah bisa merumuskan dan mengambil opsi pembaruan kurikulum ini. Makanya Kemendikbud harus melakukan standarisasi secara nasional. Oke. Pak Syaiful, saat ini kan selain kurikulum ya, persoalan kurikulum, saat ini tidak semua peserta didik bisa sekolah online karena keterbatasan jaringan internet, gadget, atau bahkan pendampingan dari orang tua. Bagaimana Komisi 10 melihat persoalan ini dan apa solusinya? Dalam kesempatan kemarin ini juga menjadi isu utama yang kami dorong bahwa Kemendikbud harus punya peta kebutuhan pendidikan di daerah-daerah. Peta kebutuhan ini meliputi dua hal sebenarnya. Yang pertama, berapa banyak sekolah di seluruh Indonesia yang tidak punya akses internet. Yang kedua, berapa banyak sekolah yang tidak mampu untuk mengadakan alat-alat kesehatan dalam rangka memenuhi standar protokol kesehatan. Ini perlu di mapping secara detail oleh Kemendikbud. Ketika tidak ada kemampuan di sekolah, harus langsung diintervensi oleh Kemendikbud. Karena semangatnya adalah kesehatan dan keselamatan siswa menjadi hal utama pada konteks pendidikan ini. Termasuk di dalamnya adalah keselamatan guru,
dan sivitas akademik yang ada di kampus dan sekolah-sekolah. Untuk itu apakah harus ada alokasi anggaran lebih untuk memastikan protokol kesehatan bisa diterapkan, kemudian ada jaringan internet yang gratis misalnya untuk para siswa, apakah perlu ada alokasi anggaran lebih untuk itu? Kita mendorong Kemendikbud untuk mengalokasikan anggaran ini. Karena semuanya skema tadi itu tidak cukup dibiayai oleh BOS. Karena BOS di beberapa tempat tidak mencukupi untuk menyelenggarakan ini semuanya. Menyelenggarakan pengadaan alat kesehatan dan seterusnya tadi itu. Karena itu kita mendorong supaya Kemendikbud punya skema pembiayaan alternatif di luar dana BOS dan di luar anggaran reguler yang selama ini sudah diberikan kepada sekolah-sekolah. Ini yang risiko itu Mbak Sylvia. Kalau ini tidak bisa dilakukan, lebih baik sekolah tidak menyelenggarakan tatap muka. Oh baik, Pak Syaiful, selain dari pusat tentu saja ini juga harus ada dari daerah yang ikut membantu secara anggaran. Apakah Komisi 10 perlu mendorong relokasi anggaran dari masing-masing daerah agar bisa ada pos anggaran lebih yang dialokasikan untuk kebutuhan pendidikan di masa pandemi COVID-19? Kita berharap begitu, dari Pemda ada alokasi khusus untuk afirmasi pendidikan karena termasuk sektor yang paling terdampak juga pandemi COVID. Tapi fakta di lapangan, Pemda uangnya sudah terkuras habis untuk biaya social safety net. Itu persoalannya. Karena itu kita nggak bisa saling mengandalkan. Jadi pemerintah pusat melalui Kemendikbud tidak bisa mengandalkan Pemda. Sesempat mengkonfirmasi beberapa kepala daerah, terkuras habis uangnya untuk social safety net. Nah, pada konteks ini saya kira butuh komitmen kuat. Saya kira kita minta Kemendikbud untuk lobby kepada Kementerian Keuangan bahwa masa menuju new normal ini salah satu sektor yang paling kena dampak adalah pendidikan. Sekolah-sekolah perlu dibantu melalui uluran tangan dari pemerintah. Terima kasih telah hadir bersama kami berbagi Ibu Cici Kurniasi dan juga Pak Syaiful Huda di Prime Time News hari ini.